Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johan, calon guru penggerak angkatan 8, tempat tugas di SMK S Aneng Laut. Hari ini saya berada di ruang kerja Kepala MTS S Aneng Laut. Jadi hari ini saya mewawancarai dengan Bapak Kepala Sekolah yang bernama Tengku Wahyu Nurdin. Beliau adalah Kepala Sekolah MTS Aneng Laut. Apa kabar Tengku Wahyu? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Alhamdulillah, Pak Wahyu. Jadi saya hari ini ditugaskan untuk membuat tugas mandiri wawancara dengan kepala sekolah. Itu dua kepala sekolah. Yang pertama saya jadwalkan dengan Bapak, yaitu kepala sekolah MTS Aneng Laut, dan nanti saya akan wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Sunudun. Nah, izin Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan tentang tugas saya. Yang pertama, kita untuk menggali tentang problema kasus etika dan moral. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Kalau masalah kasus tentang dilema etika moral itu tergantung situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Ya. Menurut keadaan. Ya. Jadi kalau keadaannya bagus, ya seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana protokoler atau kedua yang ditentukan ke arah mana kebijakan. Baik Pak. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau masalah kasus dilema itu kebijakan, kita tentu mendahulukan mana yang sangat penting dan mana kebijakan juga yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Kalau memang itu kepentingan bersama, kita mendahulukan, itu kan ada prosedur dan ketentuan. Oke, baik Pak. Jawaban Bapak menjadi pengalaman bagi saya dalam menjalankan tugas saya di sekolah tadi. Kemudian Bapak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedur untuk menangani sebuah etika dalam berlembaga itu perlu kerjasama yang baik, kerjasama tim, karena kita di sebuah sekolah ini kan tidak sendiri, ada kepala kasubagnya, ada wakilnya. Kita sebagai kepala sekolah tetap menerima arahan juga daripada staf-staf kita yang sifatnya berbentuk kebaikan. Oke, baik Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal yang efektif dalam melaksanakan dilema etika itu, yang pertama, setiap ada kegiatan diketahui oleh yang bidangnya tersendiri. Setelah bidang mengetahui, ada prosedurnya untuk memberitahu kepada kita yang bahwa ini ada kegiatan yang kita ketahui. Nanti kegiatan tersebut siapa yang berhak untuk mendapatkan kegiatan dan mendampingi atau menghadiri, kita lihat sesuai dengan kegiatan yang diarahkan. Berarti kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan sih sebenarnya tidak ada, tetapi di saat ada kegiatan yang masuk yang begitu kadang-kadang jadwalnya sama, tanggalnya sama, harinya sama, disinilah yang membuat kadang-kadang kita bukan masalah, tetapi harus sifatnya mengambil kebijakan yang tidak bisa merugikan orang lain. Artinya kita mempunyai agenda surat yang masuk yang diarahkan kepada kepala sekolah. Di saat tersebut ada beberapa kegiatan, maka oleh kita berhak memberikan kegiatan tersebut untuk mendampingi atau menghadiri kegiatan tersebut menurut kegiatan yang telah diberikan oleh kita. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau masalah tata kelola dan sebuah struktur atau istilahnya administrasi dalam pengelolaan dilema etika itu sebetulnya sudah hal biasa, karena itu bahagian daripada pekerjaan sehari-hari. Tiap hari ada kegiatan pasti ada dilema. Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Setiap ada kegiatan yang masuk ke sekolah, kita selalu ada surat masuk yang diagendakan. Setelah diagendakan, kita melakukan sebuah agenda juga di tempat ruang kerja. Dalam artinya surat mana yang penting dan surat yang mana yang didahulukan atau yang mana yang bisa ditunda. Kalau memang itu sifatnya segera, ya kita segerakan. Kalau memang sifatnya tidak bisa diwakili, ya kita wakilkan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu barang pasti, karena di sebuah lembaga itu setiap ada surat yang masuk itu pasti diketahui oleh pihak TU. Dalam hal ini pihak TU akan merespon seluruh surat yang masuk ini yang sifatnya kepada kepala sekolah. Maka oleh karena itu disinilah membutuhkan tim kerjasama yang bagus untuk merealisasi atau memeriksa dan juga memberikan pelayanan kepada orang lain yang telah memberikan surat atau undangan kepada tempat kita. Baik Pak, jadi dengan berjalannya waktu sudah menghabis, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari wawancara kita, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalaman dan juga itu kita seorang leader di sebuah lembaga, di sebuah sekolah, setiap ada surat yang masuk atau setiap ada pemanggilan dari atasan kepada sekolah kita, itu harus merespon. Karena itu bahagian daripada silaturahmi dan juga bahagian dari sebuah informasi yang harus dilaksanakan, karena itu berefek pada sebuah lembaga. Di saat kita tidak merespon, mungkin kita akan ketinggalan kereta. Maka dalam hal ini setiap ada kegiatan surat masuk itu merupakan bahagian penting daripada sebuah lembaga untuk memajukan sebuah lembaga dan juga merespon kegiatan yang ada di luar itu. Oke, baik Pak. Berarti alhamdulillah wawancara kita hari ini sudah sampai pada sudah sampai pada akhir waktu dengan 8 pertanyaan. Semoga hasil wawancara ini menjadi berkah dan bisa menjadi pengalaman saya dalam menjalankan tugas di tempat saya. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara. Terima kasih juga atas kedatangannya. Mudah-mudahan inspirasi dan juga menjadi bahan bagi kita semua untuk menemukannya. Oke, alhamdulillah itulah hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah MTS Anu Laut
sebagai tugas saya pada guru penggerak. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini sedang berada di SMP Negeri 1 Tanah Jamoi bersama Bapak Kepala Sekolah Anwar SPD MPD. Beliau adalah yang memimpin sekolah ini. Guna saya untuk melakukan wawancara tugas guru penggerak angkatan 8 E3. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya perkenalkan, saya Muhammad Johan di SMK Anur. Saya hari ini untuk mewawancara dengan Bapak ada 8 pertanyaan. Pertanyaan ini yang menyangkut tentang dilema etika. Baik Pak, Silakan. saya memulai pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral di sekolah Bapak? Cara mengidentifikasi kasus-kasus menyangkut dilema etika, prioritas dulu menurut kepentingan. Jadi dalam hal dilema etika ini dia akan tidak termasuk kepada badan hukum. Jadi kita akan menyelesaikan mana yang terbaik untuk kepentingan umum. Jadi kita harus memprioritaskan kepentingan umum itu daripada kepentingan pribadi. Di samping itu kita juga harus ada rujukan juga kepada apa istilahnya objek tersebut supaya dia nanti bisa mengimbangi antara rujukan moral dengan dilema etika. Demikian terima kasih. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk mengambil keputusan di sekolah kita selama ini, kita selalu bermusyawarah dengan stakeholder sekolah, baik wakil kepala sekolah, karena di sini wakil kepala sekolah juga ada 3 orang, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana prasarana lengkap dan humas. Jadi ketiga wakil ini kami duduk untuk bermusyawarah ditambah dengan stakeholder yang lain, termasuk mulai dari istilahnya bimbingan konseling itu, bimpon, termasuk kami panggil bimpon kalau ada kasus, dan juga kalau memang kasus itu terlalu berat kami memanggil daripada juga komite sekolah. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah tetap kami fungsikan dan selalu kita musyawarah. Baik Pak. Ini pertanyaan yang ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah itulah kita lihat dulu apa kasusnya. Kasus misalnya kasus A. Jadi dalam menyelesaikan kasus A itu ada beberapa langkah. Jadi kita minta masukan dulu dari bimpon, udah itu dari kesiswaan, wakil kesiswaan karena yang membidangi ini, dan kita musyawarahkan, baru nanti kita mengambil keputusan. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal-hal yang efektif untuk menyelesaikan kasus di 5 editor yang pertama kita koordinasi dulu dengan yang bersangkutan. Apapun yang terjadi sehingga kita memberikan apa istilahnya berupa juga motivasi kepada mereka dalam artian seperti yang tadi itu ada sedikit bujukan moral sehingga kami selalu tetap akhirnya musyawarah. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kendala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika ini, kalau menurut saya tidak perlu jadwal. Dia bisa langsung kita berkoordinasi, musyawarah, mengambil keputusan. Tetapi bila ini tidak ada istilahnya agak merugikan daripada audiens atau ada hal yang kira-kira masih merugikan, ini kita pertimbangkan. Bisa ini dilanjutkan ke musyawarah yang selanjutnya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Seperti yang saya katakan tadi, itu sebenarnya tidak perlu jadwal, bisa langsung kita menyelesaikan di tempat kejadian itu, langsung kita panggil, kita musyawarah dengan catatan tidak merugikan objek. Kalau memang dianggap merugikan, baru kita buat apa namanya, kita musyawarah kepada yang selanjutnya dengan stakeholder, mempertimbangkan semaksimal mungkin supaya itu tidak ada yang dirugikan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan tentang dilema etika itu banyak. Seperti yang saya katakan, kita tidak terlepas daripada guru bimbing, daripada wakil keseluruhan, dan juga dibantu oleh wakil-wakil yang lain dan stakeholder, termasuk dengan juga masukan dari masyarakat yaitu komite itu untuk mempermudah dalam mengambil keputusan waktu kita musyawarah. Oke, baik Pak, dari 8 pertanyaan kita sudah 7 pertanyaan sudah Bapak jawab. Ini Bapak pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Menyangkut pembelajaran yang kita dapat mengenai dilema etika ini banyak. Karena kalau menyangkut pengalaman ini malah kata filosofi ya, bahasa filosofi, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan. Jadi kita berdasarkan pengalaman di sini banyak kita dapat, tidak mesti dalam bentuk teoritik. Jadi pengalaman-pengalaman di lapangan yang telah dibantu seperti tadi oleh teman-teman kita, mulai dari bimbingan konseling, kesiswaan, kurikulum, dan komite, itu mempelajari menjadi pengalaman yang berharga untuk kita dalam mengambil suatu keputusan. Karena mereka lah yang telah memberikan masukan, itu semua kita hargai. Jadi dalam mengambil keputusan nanti kita tidak salah lagi, sudah ada masukan-masukan dari teman-teman, sehingga itu masukan itulah yang pengalaman yang sangat berharga, yang sangat penting untuk kita dalam mengambil keputusan. Makanya kita musyawarahkan dengan Indonesia. Oke, baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah sudah Bapak jawab pertanyaan saya 8 pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, itulah hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Jamoi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.